Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Alfarid. Asal saya dari Universitas Aisyah Pringsewu, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak semester 4. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan UAS mata kuliah OOP. Soalnya yang pertama, buatlah kelas yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan yang dibuat sebelumnya. Langsung aja kita buka kelas mahasiswa. Kemudian ini adalah kelasnya, kelas mahasiswa. Kemudian ini kelas dosen. Kemudian kelas admin. Kemudian kita kembali ke soal. Nomor 2, buatlah properti yang dibutuhkan pada kelas-kelas yang dibuat di nomor 1. Pada kelas mahasiswa ada atribut ID, atribut nama, alamat, nomor telepon, dan email. Dan kelas dosen ada atribut ID, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Pada kelas admin ada ID dan nama. Oke, masuk ke soal lagi. Pada nomor 3, buatlah metode setter, getter, dan metode konstruktor pada setiap kelas. Kembali ke kelas. Pada kelas mahasiswa, kelas konstruktor, metode kontraktor, ada ID, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian setter getternya, setter getter ada set ID, set nama, get nama, get nama, set alamat, dan seterusnya. Kemudian di kelas dosen, untuk metode konstruktor ada ID, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian untuk metode setter getternya seperti ini. Ada set ID, set get nama, alamat, dan seterusnya. Selanjutnya, di kelas admin, konstruktornya ada ID dan nama. Kemudian untuk metode setter getternya ada get ID, set ID, dan get nama, dan seterusnya. Oke, terus lanjut ke soal nomor 4. Buatlah minimal 3 metode fungsi di luar metode pada jawaban soal nomor 3 yang diperlukan pada setiap kelas. Di kelas mahasiswa, untuk metode pertama, untuk mengganti nama. Terus nomor 2, metode untuk menampilkan seluruh data pada kelas mahasiswa. Kemudian nomor 3, untuk menampilkan keterangan sudah absen pada mahasiswa. Dan pada kelas dosen, untuk metode pertamanya sama seperti di kelas mahasiswa, untuk mengubah nama dosen di sini. Untuk selanjutnya digunakan untuk menampilkan seluruh data pada kelas
dosen. Untuk metode nomor 3 digunakan untuk menampilkan keterangan absen telah dibuka oleh dosen. Dan di kelas admin, metode pertama digunakan untuk mengubah nama pada atribut nama. Kemudian metode nomor 2 untuk menampilkan pemberitahuan izin akses telah disetujui. Dan metode ketiga untuk menampilkan seluruh data pada kelas. Kemudian kita akan membahas untuk kelas abstrak dulu. Kita menuju ke kelas sys tambah Java. Di sini untuk kelasnya seperti ini. Kelasnya ada untuk atribut, keterangan, atribut mata kuliah. Kemudian ada juga metode absen yang nantinya akan di overriding ke kelas dosen dan mahasiswa. Dan di situ sudah termasuk interwritten dan encapsulation, dan kemudian ada polymorphism. Kemudian kita akan menjelaskan di sini overriding dari kelas abstrak menjadi ini adalah hasil overriding dari kelas sys tambah, yaitu public void absent. Kemudian di kelas dosen juga ada overriding method absent yang digunakan untuk dosen membuka absen untuk mahasiswa. Kemudian untuk encapsulation di sini penerapannya berada di metode kedua kelas dosen, yaitu protected. Kemudian di kelas mahasiswa di metode kedua juga, yaitu protected void tampilkan data. Kemudian untuk di kelas admin protected di metode ketiga. Nah, terus kita akan merunning hasilnya di kelas main. Seperti ini. Kemudian ini untuk menginputkan data mahasiswa. Kemudian untuk di line ke-9 untuk input data admin. Untuk line ke-10 untuk input data dosen. Oke, kemudian mahasiswa 1 titik tampilkan data. Ini adalah cara untuk memanggil metode tampil data mahasiswa. Untuk kemudian di line 14 digunakan untuk memanggil metode ubah nama mahasiswa. Dan di line ke-15 digunakan untuk memanggil metode absen. Dan di line ke-17 digunakan untuk memanggil metode tampilkan data admin. Dan di line ke-18 digunakan untuk memanggil metode ubah nama. Di line ke-19 digunakan untuk memanggil metode izin akses. Di line ke-22 digunakan untuk memanggil metode data dosen.
Di line ke-23 digunakan untuk memanggil metode ubah nama dosen, dan di line terakhir ke-24 digunakan untuk memanggil metode buka absensi mahasiswa. Oke, kita run. Dan sudah tampil untuk hasilnya di sini. Untuk data mahasiswa, datanya ada nama mahasiswa Dimas, alamat Pringsewu, nomor telepon 0857 4545 847. Emailnya dimaskc@gmail.com. Nama baru mahasiswa Dimas. Sorry, ada H-nya. Dimas. Selanjutnya, absen. Nama mahasiswa Dimas. Keterangan sudah mengisi absensi mata kuliah program berorientasi objek. Dan selanjutnya data admin, ID admin A2001, nama Nurdin, nama baru Nurdin Assalam. Nurdin Assalam telah memberikan akses untuk memasuki web Siakat, sudah dibuka. Kemudian data dosen, nama dosen Nur Aini, alamat Gedong Tataan, nomor telepon 088989 seterusnya. Email nurainikuisat12@gmail.com. Nama baru dosen Panji. Absen, nama dosen Panji, sudah membuka laman absensi mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, jadi dari hasil runningan sudah sesuai dengan kelas lainnya, kelas mainnya yang ada di input tadi. Sekian penjelasan proyek UAS yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.